Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar? Bagaimana keadaan saudara semua? Apakah ada kasih di antara saudara dan keluarga? Ataukah sedang kacau? Ya, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya ada kasih ya. Kasih itu misteri. Kasih itu banyak yang kita bisa lakukan karena kasih. Saudara, memang kita selalu ambilnya yang positif ya. Kasih itu menyebabkan seseorang bisa melakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dan usahanya luar biasa. Ini ada sebuah keluarga ya di Louisville. Ini kejadian betul tahun 1993. Keluarga Smith ini mempunyai 3 orang anak, dan pada waktu anak bungsunya 5 tahun istrinya meninggal. Ya tentunya sedih sekali ya. Ini ibu yang dikasihi, istri yang dikasihi ini meninggal. Dan anak bungsunya gagal ginjal. Masih kecil ya, 5 tahun. Sudah gagal ginjal dan sering lemah. Sering kadang-kadang mimisan. Kadang-kadang tiba-tiba dianya seperti mau pingsan gitu. Aduh. Jadi si ayah ini, si Pak Smith ini, dia sering bergumul ya. Sudah pekerjaan itu gajinya juga pas-pasan ya. Lalu sering dia kadang-kadang itu seperti mau marah, dia tidak tahu mau marah kepada siapa. Nah, ini keluarga Kristen ya. Lalu lama akhirnya dia tidak ke gereja. Tadinya juga acara memorial service juga di gereja, orang-orang mengasihi dia, tetapi karena kecewa dia lama tidak ke gereja. Nah, pada saat itu ada seorang perempuan namanya Sharon, dan perempuan ini hidupnya kacau. Dia juga sudah nggak ada suami, anaknya sudah besar tapi tidak sama dia itu judes ya, anaknya merasa kurang diperhatikan. Jadi si ibu ini hatinya hancur, jadi suka minum minuman keras. Jadi Pak Smith itu tahu perempuan ini orang yang ya hidupnya kacau ya. Tetapi pada suatu hari si Sharon ini membaca di surat kabar lokal ya, memberitahu tentang Michelle yang gagal ginjal. Lalu keluarganya kurang mampu. Padahal itu perlu uang banyak sekali. Jadi Michelle ini Sharon ini tiba-tiba dia seorang itu ya, ahli rambut, kerja di salon. Dan tiba-tiba dia ibah hatinya. Wah, mungkin saya bisa melakukan sesuatu untuk si Michelle ini. Maka dia mulai bikin flyer. Dia cari dana. Waktu dia di salon, dia juga sediakan tempat sumbangan. Siapa yang mau nyumbang untuk Sharon? Waduh, pada waktu itu nyumbang untuk Michelle ini ya. Pada waktu itu si Pak Smith ini memang sedang kacau karena anaknya begitu masuk, entah waktu itu ya tidak ada asuransi rupanya, atau asuransi tapi sebagian dia harus masih membayar. Dia harus membayar $6.000 pada waktu itu. Aduh, dari mana $6.000? Nggak ada. Anaknya kalau kambuh kan masuk ke rumah sakit. Lalu si Sharon ini yang coba mengusahakan dana, dia bisa terkumpul 3.450 ya, seperti itu. Akhirnya dia datang ke rumah itu dan dia serahkan. Nah, Pak Smith ini kan punya harga diri. Dia merasa, ngapain? Enggak, saya enggak mau. Kenapa kamu harus bantu saya? Dia enggak mau ya. Enggak apa-apa, ini kan memang sumbangan orang-orang. Emangnya kamu enggak butuh? Kan memang kamu butuh. Jadi akhirnya diterima sumbangannya ya, untuk meringankan ya, untuk membayar
keperluan rumah sakit itu. Nah, singkat cerita bahwa si Sharon ini menemukan arti dalam hidupnya. Anaknya menolak dia sendirian. Jadi sekarang karena dia juga ingin mengumpulkan dana, dia sudah tidak minum-minum lagi. Dia tidak mabok-mabok lagi. Tetapi dia fokus mencari dana, diusahakan apa saja. Dia telepon sini, telepon sana. Pada waktu ini Michelle ini, dokter mengatakan begitu ada dimanapun ada yang cocok ginjalnya, dia harus transplant, harus langsung pergi. Wah, bagaimana ini? Lalu pada suatu saat ada telepon mengatakan ada ginjal yang cocok, ayo cepat ke sini. Waduh, harus di dalam 6 jam. Kalau tidak di dalam 6 jam itu tidak bisa ginjalnya kelamaan. Akhirnya aduh gimana? Nah, si perempuan ini, Sharon ini mengupayakan. Dia coba telepon sini, telepon sana. Siapa yang mempunyai helikopter atau siapa yang bisa punya pesawat bisa mengantarkan dia. Ternyata setelah dia berusaha telepon sana sini, dia bisa dapat helikopter, dia bisa dapat pesawat yang pribadi ya. Jadi mengantarkan dia langsung, tidak menunggu jadwal. Nah, pada waktu itu salju lagi, ada badai salju. Waduh, ceritanya memang saudara, waduh, membuat bertubi-tubi dia ya, bertubi-tubi dia masalahnya. Namun akhirnya karena yang terakhir itu dia juga gereja semuanya menolong dia menyingkirkan itu SS-nya supaya helikopternya bisa landing. Jadi saudara, kita lihat pada waktu itu gereja semua orang persekutuan semua menolong. Si Sharon ini menolong, semua orang menolong. Jadi dia merasa ini Tuhan, malaikat Tuhan yang menolong dia. Ya, terus akhirnya tertolonglah dia. Nah, dan juga anaknya Sharon ini yang sudah 20 tahun, dia juga mendengar berita bahwa mereka semua kerjasama untuk menolong si Michelle. Dia juga datang, akhirnya dia rukun kembali sama si Sharon dan mereka menjadi sahabat baik dengan keluarga Smith karena tadinya selalu menolak apa yang dikasih bantuan oleh Sharon, tetapi ternyata anaknya si Michelle jadi bisa tertolong. Ya, nah saudara-saudara, jadi karena kasih ya, itu sudah jelas ayah itu sangat mengasihi anaknya sampai apapun dia lakukan sebisa-bisanya. Tapi si Sharon ini juga karena akhirnya sayang ya sama si Michelle ini, dan juga dia merasa hidupnya ada artinya, dapat menolong orang, dapat melakukan sesuatu. Saudara, kita dari cerita ini kita lihat betapa berharganya satu jiwa. Seluruh kota menolong dan ada orang juga yang mengupayakan supaya anak ini dapat diselamatkan, dan akhirnya memang dia bisa diselamatkan dan sampai dia bertumbuh sampai dewasa. Ya saudara-saudara, marilah kita tetap mengasihi, karena kasih itu dapat memberikan arti bagi hidup kita. Yang tadinya seorang yang seperti terbuang, akhirnya dia menjadi seorang yang berarti, dapat menolong nyawa seorang anak. Dan kita lihat bahwa cinta kasih orang tua kepada anak itu juga luar biasa, mengupayakan apa saja. Tuhan, terima kasih Tuhan, apalagi kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Engkau juga rela melakukan apa saja Tuhan, sampai menyerahkan anak yang tunggal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat memiliki kasih itu sehingga hidup kami berarti dan kami dapat melakukan banyak hal untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Terima kasih Tuhan, karena kami mempelajari
dari kasih di antara anak-anak Tuhan. Dan terutama karena kasih dari Tuhan, karena Engkau adalah kasih. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, agak panjang karena itu sebuah cerita ya. Sampai jumpa pula, semoga ini bisa menginspirasi saudara-saudara dan hidup kita lebih berarti karena memiliki kasih. Sampai jumpa pula, God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.